Inilah jadinya jika kalian ngekos di kosan angker. Pas saya melek itu, saya ngeliat ada yang masuk kamar saya. Kan kalau saya tidur itu, depannya itu pintu ya. Pintunya kelihatan. Pas saya melek itu, saya ngeliat ada sosok masuk ke kamar saya lewat pintu. Dan itu dia nembus. Nembus pintu. Saya ngelihatnya itu sosoknya, dia pakai jubah hitam, tapi saya nggak ngelihat wajahnya jelas, kayak samar-samar wajahnya. Nah dia itu bawa pisau. Bawa pisau? Iya gitu. Nah itu dia nyamperin saya, tapi saya nggak bisa gerak, nggak bisa teriak juga. Tiba-tiba dia kayak lari ke saya, tiba-tiba nancepin pisaunya ke dada saya. Waduh. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian ada yang ngekos gak? Soalnya di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia ngekos di tempat angker. Dan langsung aja kita gas kenalan. Mbak, kenalan dulu, namanya siapa? Yesi. Yesi. Iya. Tinggalnya di mana nih? Aku tinggal di Jakarta Timur. Oh, di mananya? Daerah Kramat Jati. Oke. Sebelum kita mulai, kita pesan minum dulu ya. Oke. Oke, Mbak Yesi. Nih, kita punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Aku air putih aja deh. Air putih? Iya. Serius? Iya. Jauh-jauh minum air putih? Nggak apa-apa. Ada air hujan juga kok kalau mau. Dua ya? Oke. Makasih Mbak. Mbak Yesi, Iya. saya kan dikasih tahu nih, mau cerita pengalaman waktu itu di kosan ya? Iya benar di kosan. Emang kosannya serem? Serem karena dia sosoknya itu hampir menyerang saya. Oh, nah alasannya kenapa sih bisa tinggal di kosan? Berapa lama? Kurang lebih itu 2 bulan. Nah, alasannya kok bisa bertahan sampai 2 bulan? Kenapa? Yang pertama karena saya ngekos di situ deket kampus. Hmm. Terus harganya juga lumayan terjangkau lah untuk anak kuliahan. Oh gitu. Nah, selama tinggal 2 bulan di kosan itu, pengalaman paling menyeramkan menurut Mbak Yesi apa? Saya waktu itu lagi tidur ya bang. Itu tiba-tiba pas saya melek, itu ngelihat ada sosok cewek, dia bawa pisau, pakai jubah hitam, tapi mukanya itu nggak kelihatan sih. Dia datengin saya, terus tiba-tiba nusuk dada saya. Itu saya sepersekian detik itu nggak napas. Ditusuk? Oke Mbak Yesi, tahan dulu ceritanya, nanti kita lanjut setelah minumnya datang ya. Oke. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Mbak Yesi, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Mbak Yesi. Langsung dicobain, siapa tahu ada manis-manisnya dikit. Kan air putih ya. Iya, silakan. Makasih Mbak. Minum dulu bang. Oke, langsung aja ya. Pengen tahu nih awal mulanya Mbak Yesi ini bisa ngekos di tempat ini tuh seperti apa? Jadi ini kejadian itu tahun 2018. Itu waktu saya baru banget lulus SMK. SMK. Berarti setara sama SMA ya? Iya. Oke. Cuma kalau SMK itu kan dia ada jurusannya lebih banyak lah. Kejuruan ya? Iya. Oke. Nah, setelah lulus SMK itu saya mutusin buat langsung lanjut kuliah tanpa jeda. Mungkin karena keinginan orang tua juga ya. Nah, saya milih kampus itu di salah satu kampus di daerah Jakarta Selatan. Saya ambil jurusan itu jurusan desain komunikasi visual. Karena waktu SMK itu saya jurusannya multimedia. Jadi kayak masih nyambung lah. Jadi tinggal lanjutin aja.
Di satu hari itu aku ke kampus sama ayah buat ngeliat-ngeliat kampus. Sampai kampus kan saya masuk ya, saya nyari administrasi nih buat minta brosur dan formulir pendaftaran. Diisi-isi, semua udah selesai diisi, dikasihlah, diserahin lagi. Di situ sih nggak lama ya, cuma ngeliat-liat kampus sama isi itu doang. Terus mungkin nanya-nanya berkas yang diperlukan juga apa gitu. Sudah dicatat yang berkas yang diperlukan, akhirnya kita mutusin buat langsung pulang. Di jalan juga ya lumayan macet lagi. Sekitar sejam di jalan, nyampe rumah akhirnya. Itu tuh selama perjalanan saya mikir bang, kalau misalnya saya beneran keterima di situ tuh, ini apa, waktu dari rumah ke kampusnya tuh pulang perginya mikirin macetnya itu loh, waktunya tuh nggak efisien. Jadi pas nyampe rumah tuh saya coba obrolin sama orang tua kan. Awalnya saya bilang ke mama kayak gini, "Mah, kayaknya nanti kalau udah keterima itu aku mau ngekos aja deh deket kampus gitu." Terus ya namanya ibu-ibu ya bang, maksudnya saya juga anak pertama perempuan. Itu yang nggak ngizinin karena kata mama saya sih, udah kamu nggak usah ngekos kayak gitu, biar pulang pergi nanti mama yang ngongkosin aja. Terus saya jawab kan, bukan masalah ongkosnya, tapi waktunya itu nggak efisien. Takutnya nanti disuruh tiba-tiba ke kampus atau ada dadakan apa, kan cukup jauh ya, udah gitu macet juga. Tapi tetap aja sih mama saya kayak yang nggak ngebolehin. Takutnya nanti kamu di sana sendirian, kalau sakit gimana kan. Terus ya udah saya diam cukup lama di situ bang. Terus sampai tiba-tiba mama saya nyetuk lagi kayak gini, "Yaudah coba kamu tanya ayah aja dulu gimana, boleh apa enggak." Nah kebetulan ayah saya nih orangnya yang mempercayakan saya. Terus saya coba bilang, "Ya kayaknya aku mau ngekos, boleh nggak?" Kan. Terus ayah saya bilang, "Kamu yakin mau ngekos? Sendirian loh, nanti di sana kamu ngurus apa-apa sendiri." Saya yang waktu itu ya mikir masalah kuliah gitu kan, nggak apa-apa, bisa kok, nanti juga di sana dapet temen, aku bilang kayak gitu. Terus ayah saya ya udah kalau kamu yakin, nggak apa-apa, tapi nanti kosannya ayah sama mama yang cariin gitu. Oh ya udah, saya kan cuma mikirnya pengen ngekos aja ya, nggak apa-apa dicariin malah bagus gitu. Selang beberapa hari itu aku ngeliat mama sama ayah lagi di ruang tamu nih, lagi pada nonton kan. Aku samperin, aku nanya, "Ma gimana kosannya, udah ada belum, udah dapat belum?" gitu. Terus mama saya bilang, "Ada nih, kemarin mama hubungin teman mama namanya Bu Ida. Katanya anaknya itu dulu pernah ngekos deket kampus kamu gitu." Terus aku bilang, "Oh ya udah bagus, nanti berarti tinggal survei aja apa gimana mah?" Terus mama saya bilang, "Nanti mama hubungin sama ibu kosa dulu, mau ngobrol." Akhirnya di situ mama saya nelfon ibu kosnya. Pas ditelepon, ya, "Assalamualaikum ibu." Basa-basi lah bang. Terus mama saya bilang, "Gini bu, anak saya mau ngekos di kosan ibu, kira-kira masih ada kamar kosong nggak ya?" "Oh ada, masih ada berapa kamar gitu yang kosong, kira-kira 4 kamar yang kosong." "Oh bagus dong, masih banyak." Mama saya bilang kayak gini, "Kira-kira bisa kapan ya bu? Kalau minggu ini bisa nggak ya?" Ibu kosa bilang, "Gak bisa, saya masih di luar kota," gitu. Terus ibu kosa lanjutin bilang kayak gini, "Tapi nggak apa-apa kalau mau survei ke kosan, datang aja, soalnya ada penjaganya di sana deket kosannya." "Oh gitu, ya udah bu, nanti saya minta kontak penjaganya aja biar saya bisa hubungin." "Oh iya." Udah selesai telepon itu, dikasihlah kontak penjaganya, penjaga kosannya. Terus singkat cerita ya mama saya ngekontak penjaga kosannya. Dijadwalin hari dimana mama saya mau survei kosan. Oke.
Di hari H itu pas mau survei kosan, saya bertiga sama ibu saya sama ayah naik mobil. Itu ke daerah kampus, itu posisi kosannya itu pas banget di belakang kampus. Nah, selama di jalan itu karena naik mobil, ya nggak bisa nyelip-nyelip ya bang, lumayan juga sih, hampir 1,5 jam lebih lah. Itu lumayan macet juga. Nah, udah nyampe sana itu posisinya kosannya itu ada di dalam gang. Jadi kita naruh mobil tuh di depan gang, itu ada kayak lahan buat parkiran. Disediain. Akhirnya parkir di situ, masuklah kita. Itu masuk ke gang itu ya lumayan deket, sekitar 5 menitan juga udah nyampe sih. Itu posisi kosannya ada di sebelah kiri, dan itu samping-sampingnya itu nggak banyak rumah. Jadi kayak lebih banyak kayak kebun-kebun gitu. Kosong? Iya, kebun kosong gitu. Itu saya lihat pertama kali kosannya bangunannya lumayan tua sih. Dan bangunannya itu dia bentuknya kayak lurus aja gitu, kayak kontrakan. Itu ada beberapa pintu, ada 7 pintu, dan sininya depannya gerbang. Nah, sebelah kiri depan gerbangnya itu rumah penjaganya. Nah, di depan rumah penjaganya seberangnya lah, itu ada warung. Dan di atasnya ada rooftop. Ada rooftop buat ngejemur, dan itu rooftopnya pun kayak nggak begitu keurus bang, jadi kayak masih ada bebatuannya gitu, nggak di lantai. Akhirnya mama saya sama ayah saya datang nih ke rumah penjaganya, ketok-ketok, nggak ada jawaban. Diketok-ketok lagi sekitar 3 menit sampai 5 menit gitu, baru ada sautan. Kan bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas pintu dibuka itu saya ngeliat ada ibu-ibu sekitar umur 40-an lah. Terus mama saya bilang, "Bu, saya yang mau survei kosan, saya udah hubungin ibu sebelumnya." Terus kata ibu-ibu itu, "Oh iya, silakan masuk dulu." Masuklah kan, disiapin minum, air putih, terus ngobrol-ngobrol. "Maaf ini dengan ibu, nama mama saya lah, Bu Yati." Terus, "Iya saya Bu Yati yang mau survei, yang kemarin udah hubungin ibu." Itu nama ibu penjaganya nama Ibu Rita. Terus nggak selang lama tuh suaminya keluar ikutan ngobrol, namanya Pak Tono. Nah, saya kan bingung ya, maksudnya saya agak bete juga di situ ikutan ngobrol. Akhirnya saya ke warung sebelah yang di seberang rumah Ibu Rita. Saya di situ jajan sih, beli minum, beli makan. Terus ibu warungnya tiba-tiba negor kayak gini, "Kamu mau ngekos di kosan ini ya?" "Oh iya Bu, kok tahu?" "Iya, soalnya wajah baru, muka baru, nggak pernah ngeliat di sini." Udahlah, saya minum kan. Tapi saya ngeliat muka ibunya itu kayak yang gelisah gitu loh bang, kayak dia mau ngasih tahu sesuatu tapi mengurungkan niatnya gitu. Tapi saya di situ kayak yang ya udahlah, biarin aja gitu. Udah, akhirnya saya minum, saya habisin makannya, saya bayar lah. "Bu, jadi berapa?" 10.000 gitu. Ya udah saya bayar. Saya balik lagi ke rumah Bu Rita. Saya nyamperin mama saya bilang, "Mah, gimana? Ayo survei kosannya, mau lihat-lihat kamarnya, yang bagus yang mana." Akhirnya dikasih lah kuncinya. Itu kamar nomor 1, 2, 3 itu udah keisi. Otomatis saya buka di kamar nomor 4. Nah, pas saya buka kamar nomor 4 itu, saya ngeliat sekitar kan. Itu di kamar nomor 4 itu atapnya kayak udah berjamur gitu lah. Berjamur. Terus kayak agak bau apek lah. Terus saya, enggak deh, kayaknya enggak di sini. Nah, akhirnya saya tutup lagi. Lanjut ke nomor 5. Kamar nomor 5 ini pas saya buka, itu bagus. Dindingnya bersih, terus atapnya juga bersih. Terus saya sempat masuk ke toiletnya kan, karena toilet dalam ya. Itu pas saya ngeliat toilet dalamnya juga bersih. Nah, kemungkinan saya bakalan ngisi di nomor 5.
Kalau nomor 6 itu pas saya buka itu lebih ke dindingnya sih. Dindingnya itu kayak bercak-bercak kotor gitulah, kayak ada tanah-tanahnya gitu. Itu enggak sih, enggak mau saya. Karena nomor 5 lebih better lah, lebih bagus. Lanjut ke nomor 7. Nah, ini nomor 7 ini saya ngeliat dari luar aja tuh kayak apa ya bang, nggak keurus gitu loh, kayak nggak pernah dielap. Itu kacanya bener-bener berdebu. Terus pintunya juga kayak yang jelek lah, kayak nggak keurus. Tapi saya penasaran, saya masih tetap buka lah. Saya buka, itu bener aja dalamnya kayak nggak pernah disapu, nggak pernah dipel sama sekali, kayak nggak pernah dikunjungin sama sekali. Kotor. Kayak bener-bener kotor, terus kayak ada sarang laba-laba gitu. Beda banget sama yang sebelum-sebelumnya, walaupun yang sebelumnya juga nggak bagus, tapi nggak seburuk nomor 7 itu. Saya langsung tutup aja lah. Saya samperin orang tua saya bilang, "Mah, kayaknya aku mau ambil yang nomor 5 aja deh, soalnya lebih bagus dari kamar-kamar yang lain." Ya udah, akhirnya kata mama saya, "Ya udah Bu, ini anak saya maunya di kamar nomor 5. Oh ya udah, akhirnya disitulah pembayaran. Tapi karena ini kan pengumuman penerimaannya belum ada ya, belum ketahuan beneran keterima apa enggak. Jadi mama saya minta untuk DP dulu. Kira-kira DP dulu bisa nggak ya Bu? Soalnya anak saya belum ada hasilnya keterima kuliah di sana apa enggak. Oh iya, nggak apa-apa Bu, kalau mau DP dulu. Nah, tapi harus ada konfirmasi juga nih ke yang punya kosannya. Dan kalau bisa waktunya tuh jangan terlalu lama. Dan kalau misalnya semisal nggak jadi ngekos atau nggak keterima di kampus itu biasanya tapi DP-nya hangus." Terus kata ibu saya, "Oh iya, nggak apa-apa Bu." Udahlah, akhirnya bayar DP. Udah setelah itu kita nggak ada ngobrol lama lagi sih, mutusin buat pulang, langsung pulang. Oke. Nah, singkat cerita itu sebulan kemudian baru pengumuman penerimaan. Pengumuman penerimaan itu ternyata saya diterima di kampus itu. Terus saya bilang ke mama saya lah, "Mas, ini diterima. Coba itu kosan tolong dihubungin lagi. Bilang ke ibu kosnya kalau jadi ngekos di situ." Akhirnya dihubungin lah sama mama saya. Udah ngehubungin, udah deal, udah langsung lunas lah, udah pelunasan. Itu saya udah mulai packing barang-barang. Nah, karena kebetulan itu udah disediain fasilitas kayak lemari sama kasur. Jadi saya cuma nyiapin barang-barang yang kecil-kecil lah, kayak baju, terus kipas, alat cuci baju tapi yang portable gitu loh bang. Oh, oke. Ya, saya cuma bawa-bawa kayak gitu lah. Nah, singkat cerita itu seminggu kemudian kita udah mulai angkut-angkut barang ke kosan. Itu pakai mobil bak lah ya. Karena barang-barangnya dibawa pakai mobil bak, itu saya sama keluarga saya naik mobil kita lah, mobil pribadi buat ke kosan. Sambil nuntun arahnya lah. Nah, udah nyampe kosan itu kita udah mulai angkut-angkutin barang ke dalam kosannya. Nah, kita itu beres-beresin semua biar lumayan rapi lah. Soalnya rencananya aku malam itu mau langsung nginep di situ, mau langsung tidur di situ. Nah, setelah beres-beres itu malam sekitar jam 7-an kita beresin kasur. Soalnya di situ kasur cuma ada satu dan itu single bed. Kita tidur bertiga, soalnya mama saya sama ayah saya ini mau nginep juga, mau ikut nginep, mau nemenin. Akhirnya di kasur itu saya berdua sama mama saya, dempet-dempetan, terus ayah saya ini di lantai, gelar tikar lah. Tapi di situ itu saya kayak ngerasa apa ya bang? Auranya tuh kayak gak bagus gitu loh. Saya sempet merinding bagian leher. Tapi itu gak ada apa-apa bang. Maksudnya kayak cuma vibes-nya itu kayak agak gimana gitu. Bikin saya merinding, agak merinding sih. Tapi saya ya udah nggak hirauin lah, diemin aja. Terus nggak berapa lama kita ngobrol-ngobrol, kira mama saya ketiduran sama ayah saya. Mereka udah tidur, terus nggak lama saya ya udah ikutan tidur.
Nah, besoknya itu aku mau ke kampus lagi, ditemenin sama ayah sama mama. Itu kita ke kampus mau ngurus berkas yang kurang lah. Kampusku itu Bang, dia punya 2 pintu masuk. Nah, yang satu ini kayak lewat gang agak kecil lah. Yang satu lagi bisa dibilang pintu utama. Nah, waktu itu kita kebetulan masuk lewat yang gang. Itu bisa masuk mobil. Cukup. Dan di depan kampusnya itu ada parkiran mobilnya. Nah, dekat situ tuh ada kantin. Kantinnya itu cukup luas lah ya. Itu banyak berbagai macam makanan. Nah, di situ ayah saya nunggu di kantin. Saya sama ibu saya ngurusin berkas ke administrasi. Nah, setelah ngasih berkas, kita balik lagi nih ke kantin. Kita mutusin buat makan siang. Itu makan siang, kita makan, ngobrol-ngobrol. Terus nggak berapa lama kita mutusin buat pulang. Tapi aku pulang langsung ke kosan. Mama saya sama ayah saya mutusin buat langsung pulang ke rumah. Jadi mama saya nemenin hanya malam itu doang. Akhirnya kita mutusin buat pulang nih, karena kosan saya di belakang kampus, saya tinggal jalan doang lah ya, jadi nggak perlu dianter. Terus akhirnya mama saya sama ayah saya pulang naik mobil. Kita pamitan, udah lah, pisah lah. Saya jalan nih ke kosan. Tuh nyampe kosan, saya beres-beres lagi nih karena bingung mau ngapain juga ya. Terus saya beres-beres lagi apa yang perlu diberesin gitu. Nah, nggak berapa lama itu saya, ya udahlah, abis beres-beres itu saya lumayan capek lah ya. Saya rebahan, scroll HP, terus buka laptop, nonton gitu-gitu. Nah, besoknya itu saya bingung kan, soalnya nggak ada jadwal apa-apa. Jadi saya di kosan itu cuma mutusin, ya paling kalau nggak scroll HP ya buka laptop, nonton. Tapi pada saat itu saya kayak pengen jajan, lapar gitu. Kan di depan ada warung. Akhirnya saya mutusin buat ke depan, ke warung. Saya beli jajanan, ngobrol-ngobrol lah sama ibunya. Ibunya bilang kayak gini, gimana ngekos di situ? Dari hari pertama gimana? Nyaman nggak? Saya bilang nyaman Bu. Tapi kok agak gimana ya Bu? Vibes-nya tuh kurang enakin. Padahal kamarnya tuh bagus banget menurut saya dengan harga segitulah. Terus kata ibunya, biasa itu mah karena baru pertama kali aja tempatin kosan itu. Karena baru pertama kali aja kata ibunya gitu. Oh gitu ya? Oh gitu ya Bu. Yaudah. Akhirnya saya lanjut makan jajanan saya. Terus tiba-tiba ada pelanggan lain. Akhirnya ibunya ini ngelayanin pelanggan lain. Karena ibunya ngelayanin pelanggan lain, akhirnya saya makanannya saya bawa ke kosan. Nah di kosan itu saya ya udah lanjut nonton lagi sambil makan jajanannya gitu. Nah, singkat cerita itu 2 hari kemudian itu saya masuk hari pertama masuk kuliah itu pengenalan kampus, ya kayak ospek lah bahasanya. Nah, waktu saya datang ke sana itu pagi-pagi sekitar jam 8 acaranya. Itu kita udah diinformasiin untuk kelasnya di mana. Kira saya masuk ke kelas itu. Saya ngeliat di kelas itu udah banyak orang lah. Ada banyak orang. Saya nyari tempat duduk nih. Ada yang kosong di samping salah satu cewek. Itu saya duduk di situ kan. Terus saya basa-basi lah sama sama orang sebelah karena belum kenal juga kan, basa-basi. Akhirnya kenalan. Dia namanya Ken. Tapi di situ saya belum begitu deket sih, baru kayak kenal-kenal aja. Tapi sebelumnya juga kita kan ada grup WhatsApp ya, grup kelas. Itu saya cuma baru tahu nama-namanya doang, belum tahu muka-mukanya seperti apa gitu. Oh, itu yang namanya Ken. Akhirnya saya tahu yang itu namanya Ken. Ya udahlah. Acara dimulai itu berjalan berapa jam ya? Sampai sore Bang, sampai jam 4 itu acaranya kayak
pengenalan kampus, terus kita dikasih lihat kegiatan-kegiatan apa gitu. Jadi acaranya seperti itu aja sih. Terus kita juga ada tugas disuruh buat name tag. Tapi name tag-nya itu yang dibuat kayak yang berhubungan sama jurusan kita lah. Karena jurusan saya desain komunikasi visual, jadi saya udah ada bayangan nih mutusin buat bikin name tag gambar kamera gitu. Sekitar jam 4 itu acara udah selesai, saya mutusin buat pulang ke kosan. Jalanlah saya kan sekitar 15 menit nyampe kosan, saya buka pintu kan bang. Itu saya ngerasa ada yang lewat di belakang saya lah. Tapi pas saya nengok, itu arahnya dari kamar nomor 1 ke kamar nomor 7. Pas saya lihat, nengok ke kamar 7, itu kayak ada yang masuk. Bener kayak ada yang masuk, tapi saya nggak ngelihat orang itu cewek apa cowok, nggak tahu deh. Pokoknya ada yang masuk. Tapi ya udahlah, saya kira mungkin penjaganya atau siapa, nggak tahu. Akhirnya saya tutup pintu, masuk, beres-beres barang, saya taruh rapiin lah. Terus saya mandi, bersih-bersih. Terus akhirnya saya duduk nih di kasur. Ini kan posisinya nih pintu, ini kaca. Di sini kasur saya. Jadi kalau saya duduk di kasur itu atau tiduran pasti bakalan ngeliat ke kaca. Dan gorden saya kebetulan itu agak nerawang ya, warna putih tapi agak nerawang gitu. Akhirnya saya keinget nih, saya punya tugas yang disuruh bikin name tag. Akhirnya saya bikin, ngumpulin barang-barangnya kayak pensil, karton, apa gitu, tali rapia. Itu saya bikin lumayan lama sih, karena saya pada saat itu suka gambar tapi nggak yang begitu bisa lah, nggak begitu jago. Jadi masih bantuan referensi gitu dari aplikasi Pinterest gitulah. Akhirnya jadi nih, itu sekitar jam 9-an. Akhirnya jadi di jam 9-an itu, saya juga udah mulai agak ngantuk nih. Yaudahlah, akhirnya saya rebahan sambil scroll HP sampai itu ketiduran. Nah, singkat cerita hari Senin ini udah mulai aktif kampus lah, udah mulai pembelajaran, udah ada materi gitu. Saya ke kampus itu waktu itu sekitar pagi lah, sekitar jam 8-an. Pas masuk kelas itu, karena saya baru kenalnya sama Ken doang, itu Ken cewek ya bang? Saya kenal sama Ken doang, terus saya ngeliat bangku di samping Ken tuh kosong. Akhirnya saya mutusin duduk di situ. Terus saya ngeliat mukanya si Ken ini kayak yang murung gitu loh, kayak lagi mikirin sesuatu. Saya tanya lah, Ken, kenapa sih kok kayak murung gitu? Iya, kemarin nih pas gue lagi ngerjain tugas, kan kita dapat tugas yang name tag itu ya. Ya, gue habis ngerjain tugas yang name tag itu, terus tiba-tiba ibu gue tuh masuk, nyeletuk, bilang kayak gini, kamu nih kerjaannya tiduran doang, ngapain kek bantuin ibu atau apa, jangan tiduran doang. Terus kata Ken, ya lah gue di situ langsung kesel kan, kayak muak gitu, tapi nggak bisa marah balik, cuma jadi diem doang gitu, dengerin ibunya kayak gitu. Terus saya nyeletuk kayak gini, untung gue nggak ada yang ganggu sih, gue di sini ngekos soalnya sendiri, jadi kayak aman lah ngerjain tugas, nggak ada yang ganggu gitu. Terus kata si Ken, oh lu ngekos di sini, di mana? Itu di belakang kampus, tinggal jalan 15 menit. Oh, gue boleh main nggak? Gue kayaknya pengen nginep deh, dia bilang kayak gitu. Dan saya bilang, ya boleh lah, masa nggak boleh? Bagus ada temennya, nemenin tidur gitu. Kira ya udahlah. Itu nggak selang lama dosen masuk, udah mulai pelajaran. Nah, singkat cerita itu selesai ngampus sekitar jam 3, jam 4-an. Itu kita udah mulai langsung ke kosan. Kita jalan sekitar 15 menit. Nah, nyampe kosan itu, pas saya buka pintu, terus tiba-tiba si Ken ini pas sudah mau masuk itu dia marah-marah. Dia bilang kayak gini, "Yes, lu perempuan jorok banget itu. Tong sampah, tempat sampah udah penuh gitu, bau. Buang sana." Terus saya cuma yang nyengir doang lah. Terus akhirnya kita masuk.
dia duduk di kasur kan, sambil main HP. Saya di situ ganti baju dulu kan. Habis itu saya angkat sampah buat dibuang. Saya bilang ke Ken kayak gini, ya lah jangan main HP, itu bantuin beresin, nyapu kek, ngapain. Marah-marah lagi. Emang ini suka marah-marah orangnya. Akhirnya saya keluar, buang sampah. Terus sekalian saya di situ juga ke warung beli jajanan lah buat makan. Pas balik itu, saya pas masuk itu si Ken tiba-tiba ngomong kayak gini, udah Yes, udah apaan? Lah, lu tadi bukannya masuk ya ke kamar mandi? Apaan sih, gue aja dari luar kan habis buang sampah. Terus si Ken masih tetap fokus sama HP-nya, dia bilang, ya udahlah. Ya udah, saya masuk, saya taruh plastik lagi ke tong sampah, ya. Plastik baru. Udah di situ saya main game. Kebetulan saya main game yang sama si Ken. Asik main game itu sampai kira-kira jam 7-an lah. Nah jam 7 tuh kita udah mulai bosan nih. Ngapain ya nyenak. Terus tiba-tiba Ken nyaranin, nonton film aja yuk. Film apaan? Film horor. Ya elah, baru ngekos sebentar di situ udah dibikin takut aja kan. Tambah nonton film horor. Takutnya kan kesuges juga ya. Itu kita akhirnya mutusin buat nonton film horor. Nah, lagi nonton film horor itu, si Ken, saya ngeliat si Ken matanya kayak udah ngantuk-ngantuk gitu. Terus saya bilang lah, Ken lu ngantuk? Tidur aja sana. Iya gue ngantuk banget, gue tidur duluan ya. Akhirnya dia tidur. Saya lanjutin nonton sampai habis karena udah nanggung lah. Ya pas saya lagi nonton, itu kan kaca saya itu kan kordennya samar-samar ya. Itu mata saya setiap detik itu kayak ke kaca itu terus. Jadi saya nggak fokus nonton gitu. Tapi akhirnya saya paksa fokus lah buat nonton, saya iniin. Terus nggak selang lama itu ada yang ngetok-ngetok kaca. Saya takut kan, saya ngelihat soalnya pas saya nengok kaca itu, pas diketok-ketok itu, saya ngeliat ada kayak sosok gitu di depan kaca. Sosoknya itu nggak jelas, tapi kayak bayangan hitam doang. Tapi itu emang berbentuk orang. Saya takut kan, saya bangunin Ken, gak bangun nih anak. Gue bangun, akhirnya saya tutupan selimut, saya matiin laptop, saya tutupan selimut. Saya scroll HP lah, scroll TikTok. Sampai akhirnya saya ketiduran. Nah setelah pagi itu kita mutusin buat langsung ke kampus karena hari itu hari terakhir ospek, penutupan lah. Nah udah sampai kampus kita melakukan kegiatan seperti biasa lah penutupan ospek itu. Nah singkat cerita itu selesai acara kita mutusin buat pulang ke rumah masing-masing. Itu saya mutusin karena setelah acara itu udah nggak ada jadwal lagi ya bang. Saya mutusin buat langsung pulang ke rumah orang tua. Ini Jakarta Timur. Jalanlah saya naik ojek online. Sampai rumah itu saya sekitar jam 5-an lah bang. Itu saya baru banget sampai udah ditanya-tanya kegiatan saya di sana tuh seperti apa. Itu saya nggak sempet jawab soalnya kayak lagi ngerasa capek banget karena baru selesai itu juga kan acara yang di kampus. Akhirnya saya bilang ke mama saya, nanti aja ya ceritanya, capek banget, mau istirahat dulu, mau bersih-bersih juga. Akhirnya saya bersih-bersih, makan, terus sampai akhirnya saya masuk ke kamar. Itu saya ya cuma biasa scroll TikTok, buka YouTube, ngapain lah karena bosen juga. Terus saya lagi nonton YouTube itu saya ketiduran. Nah sampai besoknya itu pagi-pagi saya bantuin mama saya masak. Itu sekitar jam 5 pagi. Karena mama saya itu dia buka warung makan di depan salah satu kosan punya bude saya lah. Itu mulai jalan ke warung itu sekitar jam 7-an udah nyampe warung sih. Kita beres-beres ya etalase, terus masukin makanan ke etalase.
Itu saya bantuin sampai ada pelanggan pertama saya yang layanin. Pokoknya seharian itu saya bantuin mama saya di warung. Nah, udah sekitar jam 2-an itu udah habis makanannya. Kita mutusin buat pulang. Nah udah nyampe rumah itu barulah aku jelasin kegiatanku selama di kampus itu seperti apa. Ya, saya jelasin secara detail. Kata mama saya, ya udahlah nggak apa-apa, capek sedikit. Baru hari pertama masuk kampus, nanti juga udah terbiasa lah gitu. Terus di situ saya juga sempat cerita yang soal ini bang, yang saya baru pulang ke kampus, baru pulang ke kosan itu ada yang lewat belakang itu, saya ceritain ke mama saya. Sama satu lagi yang di jendela ngetok-ngetok. Itu mama saya nggak yang nanggepin gimana-gimana ya bang. Mungkin skeptis juga, orangnya lumayan skeptis lah. Jadi kayak cuma dikasih kalimat penenang lah. Itu nggak apa-apa, biasa, nggak apa nanti juga terbiasa di sana gitu. Paling hari-hari pertama aja itu mah kenalan gitu. Terus ya udahlah, selesai cerita itu saya makan, terus saya masuk kamar. Itu ya seperti biasa lagi, saya scroll TikTok sampai ketiduran gitu bang. Besoknya itu kan hari Senin itu saya udah mulai masuk kuliah lagi. Itu saya dari rumah orang tua itu langsung ke kampus. Sekitar jam 8-an nyampe sana lah. Itu seharian ya udah saya kegiatan kampus aja gitu-gitu aja. Nah, sampai pulang kuliah itu jam 2-an itu aku ngajak si Ken ini buat main ke kosan lagi. Soalnya saya di kosan itu kayak agak bosan ya sendirian. Saya ngajak si Ken, tapi si Ken ini nolak kayak nggak mau. Kayak gitu. Terus saya paksa, ayo main, bosan banget di kosan sendirian. Nggak mau gue. Dia kayak nolak nolak mentah-mentah gitu. Entah kenapa ya, saya juga nggak tahu, tiba-tiba nggak mau main ke kosan saya. Tapi yaudahlah. Nah, sampai kos itu saya buka pintu kan, saya buka sepatu, saya masukin barang kayak biasa, masuk, tutup pintu. Karena saya baru datang ke kos lagi kan setelah dari rumah mama saya itu, jendelanya ketutup. Terus saya buka jendela, buka gorden. Itu saya ngelihat ada ceplakan tangan di kacanya. Di kacanya? Iya, ceplakan tangan. Terus saya buru-buru ngambil kayak lap gitu. Saya nggak tahu ini ceplakan siapa ya. Terus saya kira itu ceplakannya dari luar. Saya sempat keluar dulu mau ngelap. Pas saya lap, itu nggak bisa. Ternyata ceplakannya itu dari dalam, dari dalam ceplakan tangannya. Jadi saya masuk lagi, saya lap lah, bisa hilang. Ini emang bener dari dalam. Saya mikir, ini tangan siapa? Soalnya kan kamar saya kan saya kunci kan, saya bawa kuncinya ke rumah mama saya. Apa ibu kosnya ya masuk, mungkin mau beres-beres atau apa. Terus akhirnya saya mutusin ke rumah ibu kosnya, penjaganya. Saya ketok-ketok, assalamualaikum. Jawab lah, waalaikumsalam. Saya nanya, Bu, selama saya di rumah mama itu, ibu ada masuk ke kamar saya nggak ya? Kira-kira mungkin mau bersih-bersih atau apa gitu. Oh, nggak ada sih. Soalnya kuncinya juga kan kamu bawa. Gimana ibu bisa masuk? Soalnya itu kuncinya cuma satu-satunya itu doang, nggak ada kunci serepnya. Oh. Emang kenapa? Kata ibunya. Saya langsung mikir kan, kalau bukan ibunya siapa? Saya juga masih bertanya-tanya sih waktu itu. Terus nggak selang lama saya bilang, nggak apa-apa Bu, saya cuma nanya aja, kira takutnya ibu bersih-bersih, tapi saya nggak tahu, saya cuma mau bilang makasih kalau ibunya bersih-bersih kamar saya gitu. Yaudah Bu, saya balik dulu ke kamar. Masih penasaran juga sih itu ceplakan tangan siapa, tapi di sisi lain saya juga kayak cukup mengabaikan, nggak terlalu mikirin juga. Akhirnya saya beres-beres, saya ganti baju, mandi, terus ya udah kegiatan saya selama di kosan ini gitu-gitu doang, scroll-scroll, nonton film, lain-lain lah. Sampai saya tidur
Itu besok paginya mulai kampus lagi. Mulai kampus, itu sampai kampus, saya ketemu Ken lagi di kelas. Saya nanya ke Ken, kan kebetulan itu ada ini ya, ada tugas kampus. Saya nanya ke Ken mau ngerjain tugas di kosan gua nggak? Ngerjain bareng. Si Ken bilang, nggak mau, jangan di kosan lu. Kalau mau ngerjain bareng tapi jangan di kosan lu, dia bilang gitu. Lah emang kenapa? Kan enak, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ganggu. Terus kata Ken, nggak apa-apa, nggak mau aja. Kalau mau di rumah gua aja, kata dia gitu. Ya udahlah, di rumah lu aja, nggak apa-apa. Yang penting ngerjain bareng. Gue bingung kalau ngerjain sendiri, saya bilang kayak gitu. Udah mulai kelas, kita ya kegiatan kampus seperti biasa sampai jam 3. Itu saya pulang dulu ke kosan, saya ambil baju, packing, karena saya sekalian mau nginep juga di rumah Ken, karena takut pulangnya terlalu malam. Kira jalanlah kita ke rumah Ken. Udah nyampe rumah Ken, kita ya udah langsung mulai ngerjain sih, karena kita emang karena tujuannya emang bener-bener cuma buat ngerjain tugas. Tapi itu ngerjainnya cukup lama, makan waktu lama. Sekitar jam 8-an itu baru selesai. Kira beres-beres hasil kerjaannya. Terus saya mandi, kita bersih-bersih juga. Kita makan, disiapin sama ibunya kayak kita makan. Terus masuk kamar lagi, kita nonton ya. Biar nggak bosan aja lah, nonton, main game bareng gitu-gitu. Sampai akhirnya kita semua ngantuk, kita mutusin buat tidur. Nah paginya itu saya berangkat sama Ken ke kampus berdua, naik angkot lah. Di situ ada angkot jurusan langsung ke kampus. Nah setelah di kampus itu ya kita mulai belajar, kegiatan kampus aja sih seperti biasa. Itu sampai sekitar jam 2 siang. Nah setelah kampus itu kita nggak langsung pulang, kita mutusin buat ngeliat orang-orang yang ada yang ekskul, ada yang latihan climbing gitulah. Oh, wall climbing. Iya, wall climbing. Saya ngeliatin itu sih lumayan seru sih, itu lumayan lama saya ngeliatinnya. Sempet mikir mau ikutan juga tapi kayaknya enggak deh. Nggak cocok. Terus ya dari situ saya nontonin wall climbing, terus ngobrol-ngobrol sama Ken juga sambil jajan gitu-gitulah. Nah pas lagi makan itu sambil ngobrol-ngobrol itu, saya sempat nawarin Ken buat nginep lagi di kosan saya. Ken ayo nginep, udah lama nggak nginep di kosan gua, saya bilang gitu. Tetap si Ken yang nggak mau, kayak nggak mau, lu aja nginep rumah gua. Gua mulu, lu sekali-sekali sekarang, kan kemarin udah di rumah lu. Nggak mau. Ayolah, saya rayu-rayu. Akhirnya dia luluh juga ya mungkin. Akhirnya dia mau. Tapi dia bilang kayak gini, tapi nanti kalau tidur, lu jangan tidur duluan ya, gua duluan yang harus tidur. Terus lampunya juga jangan dimatiin semua, harus nyala. Nih kenapa anak tumben banget, biasanya tidurnya lampunya dimatiin, jadi kayak gitu. Saya penasaran tapi ya udahlah. Akhirnya dia mau nginep. Nah selesai itu kita langsung ke kosan. Sebelum nyampe kosan itu saya sempat beli jajanan juga di warung depan. Buat kalau misalnya malam lapar atau apa gitu. Nah udah nyampe kosan. Masuklah kita. Ini saya ngeliat mukanya Ken kayak yang ngeliatin sekeliling kamar saya gitu loh bang. Oh. Saya nggak tahu kenapa tapi tiba-tiba kayak berubah aja, kayak apa sih nih malah ngeliatin sekeliling kamar saya. Nggak apa-apa, udah ya masuk aja. Masuklah kita. Si Ken cuci kaki, cuci tangan. Terus akhirnya duduk di kasur. Dia fokus sama HP-nya. Saya bersih-bersih juga. Di situ kita makan makanan yang tadi saya beli, jajanan. Terus nggak berapa lama itu sekitar jam 7-an, jam 8-an itu si Ken nggak tahu kenapa tiba-tiba nih anak udah mulai ngantuk. Biasanya begadang gitu, tiba-tiba udah ngantuk. Dia mutusin buat
tidur duluan. Pas dia udah tidur, udah lelap, saya coba buat tidur juga. Saya udah mulai merem, tapi tuh masih antara sadar sama nggak sadar gitu loh, ngantuk juga. Udah mulai tertidur, terus saya ngerasa sih udah tidur, tapi saya tiba-tiba melek lagi nih, Pas saya melek itu, saya ngeliat ada yang masuk kamar saya. Kan kalau saya tidur itu depannya itu pintu ya, pintunya kelihatan. Pas saya melek itu saya ngeliat ada sosok masuk ke kamar saya lewat pintu, dan itu dia nembus pintu. Saya ngelihatnya itu sosoknya, dia pakai jubah hitam, tapi saya nggak ngelihat wajahnya jelas, kayak samar-samar wajahnya. Nah dia itu bawa pisau. Iya gitu. Nah itu dia nyamperin saya, tapi saya nggak bisa gerak, nggak bisa teriak juga. Tiba-tiba dia kayak lari ke saya, tiba-tiba nancepin pisaunya ke dada saya. Waduh. Pada saat dia nancepin pisau itu, saya ngerasa itu, saya nggak napas sepersekian detik. Abis itu tiba-tiba saya kebangun. Ternyata itu mimpi, tapi pas saya kebangun itu saya ngerasa ngos-ngosan. Terus saya ngelihat sekitar saya ngelihat Ken juga. Tapi si Ken ini masih tidur lah, masih udah pules banget. Di situ saya kayak ngerasa takut banget bang, kayak saya ngerasa kalau pada saat itu saya nggak napas sepersekian detik. Terus tiba-tiba saya bangun, pas saya bangun itu ngerasa ngos-ngosan, kayak abis tahan napas gitu lah. Nah, di situ saya nggak berani buat tidur lagi. Itu saya nggak tidur sampai azan subuh. Saya nggak tidur karena takut kejadian lagi. Takutnya tuh saya malah nggak bangun gitu. Malah nggak bangun, takut aja gitu. Akhirnya saya nggak tidur tuh sampai dengar azan subuh. Nah di situ saya mutusin buat tidur lah karena udah azan. Karena saya ngerasa aman pada saat itu. Saya tidur, terus sekitar jam 7 itu si Ken ngebangunin saya. Yes, bangun, ayo ngampus. Pas saya bangun, itu saya ngerasa badan saya itu sakit-sakit, bagian punggung. Ngerasa sakit-sakit, kayak pegel-pegel aja gitu. Dan agak pusing juga sih kepala saya. Terus saya bilang ke Ken, kayaknya hari ini gue nggak ngampus deh. Soalnya kepala gue pusing banget, tiba-tiba nggak tahu kenapa. Terus si Ken, serius? Yaudah nanti pulang kampus gue kesini lagi ya, gue bawain obat. Terus gue izinin juga nanti absennya. Udahlah, si Ken berangkat kampus. Terus saya di situ mutusin buat tidur lagi. Dan nggak tahu kenapa ya, saya pas tidur itu pules banget sampai kebangun itu sekitar jam 7 malam. Karena saya pas kebangun itu karena saya belum ngapa-ngapain, belum makan, belum mandi, belum ngapa-ngapain, itu saya mutusin keluar beli makan. Kebetulan di situ ada tukang nasi goreng gerobakan dekat situ. Saya beli nasi goreng, terus pulang ke kosan. Sebelum makan itu saya mandi, bersih-bersih dulu. Kira setelah bersih-bersih saya makan. Nah, selesai makan itu nggak selang berapa lama itu sekitar jam 9-an. Saya itu mutusin buat nonton film biar nggak gabut aja sih. Tapi itu bukan film horor karena saya masih parno sama kejadian yang mimpi itu. Pas saya nonton, itu kan samping saya ada lemari. Lemarinya itu fasilitas dari kosannya kan. Itu lemarinya bentuknya kayu, kayak kayu jati gitu. Cukup tua sih kelihatannya. Terus itu pintunya agak kebuka. Saya ngeliat pintu lemarinya agak kebuka. Nah pas saya lagi fokus nonton, ini ujung mata saya ngeliat ke dalam lemarinya. Kayak ada cahaya merah-merah gitu. Karena saya penasaran, ini apa sih kok
di ujung mata saya kayak ada cahaya merah-merah gitu. Akhirnya saya nengok, itu ada mata. Di dalam lemarinya itu ada mata. Mata? Iya, kayak mata 2 bola mata. Itu warnanya merah. Warnanya merah. Karena saya panik ya. Saya langsung tutupan selimut. Saya baca-baca sambil apa ya? Ketakutan, saya merinding juga kan, leher, tangan sampai kaki itu benar-benar merinding ketakutan. Saya baca-baca, udah nggak selang lama itu saya buka selimut. Pas saya ngeliat lagi ke lemari itu udah nggak ada. Oh. Saya juga nggak tahu ya itu apa ya, nyala-nyala gitu, tapi emang kayak mata sih. Tapi karena emang udah nggak ada, ya udahlah, saya biarin lagi. Saya lanjut fokus film, karena saya di situ kan lagi nonton film ya. Lanjut nonton film itu sampai saya ketiduran juga. Besok paginya nih saya bangun itu karena dengar suara orang nyapu depan kosan. Pas saya nengok ke jendela itu ternyata ibu kosnya lagi nyapu. Nah karena saya masih kepikiran soal yang kejadian yang malam itu, yang mata itu, kira saya pengen nanya-nanya lah ke ibu kosnya. Saya samperin, "Pagi Bu, pagi." Terus saya di situ langsung to the point nanya kayak, "Bu, kosannya ini dibangunnya dari tahun berapa sih kira-kira?" Ibu kosannya bilang, seingat saya sih sekitar tahun 2005. Dia bilang tahun 2005. Ini cukup lama ya. Ini penjaga kosan kan? Iya, penjaga ibu kosnya. Terus, oh, udah lama banget ya. Terus saya penasaran deh, pernah ada kejadian apa nggak sih gitu di sini Bu, di kosan ini? Ibu kosnya bilang, nggak ada sih, nggak pernah kejadian apa-apa ya selama saya jaga di sini. Tapi saya ngelihat gelagat ibunya tuh kayak yang nutupin sesuatu Bang. Oke. Kayak matanya kemana-mana gitu loh. Terus pas saya nanya kayak gitu, ibunya tiba-tiba langsung nyapu lagi, kayak menjauh gitu sambil nyapu. Menghindar. Iya, kayak menghindar gitu. Nah akhirnya saya pamit lah sama ibunya. Saya mau beli makan dulu ke warung. "Bu, pamit ya, saya mau beli makan dulu nih ke warung depan." Akhirnya saya pamit, saya ke warung depan, ke warung yang depan kosan itu. "Bu, saya beli makanan, waktu beli roti 2 sama mineral lah." Saya makan langsung di warung situ, ngobrol-ngobrol lah sama ibunya. Saya penasaran nih, kayaknya ibunya tahu nih sesuatu. Saya nanya ke ibunya, "Bu, ini kosannya udah lama ya?" "Iya, ini udah lumayan lama sih, udah sekitar tahun 2005. Sama jawabannya sama ibu kosnya kan. Saya nanya pertanyaan yang sama, "Ada kejadian apa nggak sih di kosan itu?" Ibunya jujur nih di sini, dia ngomong katanya di situ itu pernah ada suami istri, itu istrinya di... Hah? Iya. Istrinya itu terus disimpan di lemari. Waduh. Jasadnya. Tragis banget. Nah setelah disimpan di lemari itu, suaminya udah pergi aja gitu. Oh. Ditinggal jasadnya. Itu sampai menghilang lama banget sampai akhirnya ketahuan kalau yang itu suaminya. Terus saya kaget kan, kok bisa sama kayak kejadian lemari? Ada apa hubungannya gitu sama lemari yang di kamar saya itu? Soalnya kan di lemari saya itu kan ada kejadian yang mata itu kan. Apa emang ada hubungannya? Saya penasaran. Saya pokoknya mulai sepenasaran itu sih. Tapi saya nggak nanya lebih lanjut ke ibu warungnya. "Oh gitu ya Bu, itu kejadiannya sekitar tahun berapa Bu?" "Sekitar tahun 2007-an lah, nggak lama dari kosan itu dibangun." "Oh gitu." Yaudahlah, saya lanjut makan. Saya sambil, pikiran saya kayak udah mulai banyak pertanyaan gitu lah. Saya sambil makan, terus akhirnya saya pamit sama ibunya balik ke kosan.
Nah di situ saya mutusin buat pulang ke rumah orang tua saya. Soalnya di situ kan saya kondisi juga lagi gak enak badan ya. Saya pengen diurusin sama orang tua lah. Terus situ saya packing baju sama bersih-bersih. Terus makan makanan yang ada. Di situ ada beberapa makanan yang masih kesisa sih, masih bisa dimakan. Itu saya makan. Terus saya tadi juga pas ke warung sempat beli obat juga. Obat. Saya minum obatnya dulu. Nah, terus mulailah saya jalan ke rumah orang tua saya sekitar jam 10-an. Nah, nyampe rumah mama saya itu sekitar jam 11:30-an lah. Itu saya disambut sama mama saya. Terus mama saya kayak mungkin ada ikatan batin atau apa, kayak ngelihat saya tuh tahu kalau saya lagi sakit gitu. Pas saya baru datang tuh ditanya, "Kamu lagi sakit ya?" Pucet banget bibirnya. Terus akhirnya saya disuruh makan lagi tuh, makan nasi, terus minum obat lagi. Udahlah, saya istirahat. Pada saat itu langsung istirahat, nggak ditanya macem-macem apa-apa gitu. Itu saya tidur sampai kebangun itu jam 3-an. Nah, setelah bangun itu saya keluar kamar ke ruang tamu. Di situ ada ayah saya sama mama saya. Mama saya mulai membuka pembicaraan, nanyainnya kegiatan selama di kampus, di kosan kayak gimana. Itu saya mulai cerita bang, kejadian yang ada sosok yang nusuk saya, sama kejadian yang di lemari. Itu saya ceritain semua ke orang tua saya. Terus saya sempat bilang juga, "Mah, kayaknya pindah kosan aja deh. Soalnya banyak banget diganggu, takut kenapa-napa juga." Mama saya bilang kayak gini, "Yaudah kamu bertahan di situ sebentar lagi aja. Kalau mau nyari kosan juga kan nggak gampang. Kamu bertahan di situ sebentar lagi, karena sayang juga, udah bayar juga." Saya disuruh bertahan di situ sampai dapat kosan yang baru. Saya mikir, ya juga sih, ya udahlah. Akhirnya saya mutusin masih buat bertahan di situ lah, karena omongan mama saya. Dia bilang ya udah nanti kalau bisa secepatnya dapetin kosan yang baru. Soalnya udah nggak betah banget gitu. Ya udahlah, ngobrol-ngobrol. Nggak selang berapa lama itu saya masuk kamar. Saya chattingan lah sama Ken. Karena udah lama nggak ketemu juga, karena saya sakit itu kan nggak masuk kampus. Ngobrol-ngobrol sama Ken. Terus ya seperti biasa juga scroll-scroll sampai ketiduran lagi. Pagi itu saya mutusin buat pulang ke kosan aja lah. Kembali? Pulang ke kosan. Saya pamit, itu saya berangkat sekitar jam 8-an. Itu saya masih belum masuk kuliah ya, karena kondisi masih sakit. Nah setelah sampai kosan itu, saya ya bersih-bersih, makan. Saya sempat beli makanan sih di jalan. Saya makan, terus yaudah rebahan, istirahat, sambil main HP gitu. Saya baru keinget pas saya malam chattingan sama Ken itu, saya dikasih tahu ada tugas dari kampus. Saya kepikiran kan, akhirnya saya beli alat-alat yang dibutuhkan untuk tugas itu, kayak drawing pen, sketchbook gitu-gitulah. Nah setelah saya siapin semua, dompet, saya mau pergi ke toko buku buat beli alat-alat tersebut. Setelah semuanya dapet, itu saya langsung pulang ke kosan. Dan waktu di kosan itu saya mutusin buat istirahat, buat tidur, nggak langsung ngerjain. Saya soalnya biasanya kalau mahasiswa itu fokus nugasnya di malam hari sih. Kalau siang itu kayak nggak bisa fokus, nggak tahu kenapa ya. Akhirnya saya tidur, itu istirahat, kebangun jam sekitar abis maghrib lah. Abis maghrib itu saya udah mau mulai nugas, sudah siap-siapin alat yang dibutuhkan. Itu saya nugas, kan ada lemari kayu jati yang dari kosannya itu ya. Nah depannya itu cukup ada lapak luas lah, buat ngerjain tugas tuh enak. Saya ngerjain di situ. Terus pas saya ngerjain itu sekitar 30 menitan lah,
sekitar 30 menitan itu saya dengar kayak ada gerubuk-gerubuk dari lemari tersebut. Oh. Kayak digoyang-goyang gitu loh lemarinya. Iya. Saya langsung nengok kan. Saya ngeliatin lemarinya emang bener-bener goyang-goyang, Bang. Lemarinya goyang-goyang, terus saya ngeliat lemarinya tuh hampir pengen jatuh gitu. Karena saya refleksnya cepat, saya langsung lari, langsung menghindar dari lemari tersebut kan. Bener aja nggak lama lemari itu jatuh. Oh. Nimpa alat-alat ini saya. Tugas. Iya, tugas saya. Itu saya yang mikir, itu kalau saya nggak lihat, nggak denger, itu bakal ketiban sih. Ketiban lemari itu kayu jati, kalau saya ketiban, nggak kebayang sih. Itu bener-bener bikin saya pengen buru-buru pindah kosan karena takut kejadian lagi. Karena itu masuknya udah hampir mencelakai saya ya. Itu sih ya. Akhirnya saya telepon orang tua. Telepon ayah. Ya, bisa tolong jemput sekarang nggak? Tolong banget langsung datang ke kosan. Ayah saya sempat nanya-nanya, kenapa? Saya bilang, gak apa-apa, cepet. Tolong langsung datang ke kosan aja. Saya itu udah panik banget kan. Saya mikir itu kalau saya nggak menghindar udah bakalan kenapa-napa. Itu saya duduk di kasur, nunggu sampai ayah saya datang sekitar sejam. Oh. Pas ayah saya datang, saya langsung peluk ayah saya. Saya langsung mikir, yang kayak tadi lah, yang kalau saya ketiban itu gimana jadinya. Akhirnya mutusin buat pulang. Jemput saya doang, mutusin buat pulang, beres-beres sambil barang-barang. Akhirnya pulang lagi. Di rumah itu saya langsung cerita sama ayah saya sama mama saya. Awalnya ayah saya nanya, kamu kenapa kok tiba-tiba minta dijemput? Terus saya bilang, iya tadi aku pas lagi ngerjain tugas, tiba-tiba lemarinya jatuh. Tapi untungnya aku refleksnya bagus, refleksnya cepat untuk menghindar. Coba bayangin kalau misalnya aku ketiban lemari jati yang beratnya lumayan berat lah. Ayah saya yang kaget lah ya, takut anaknya kenapa-napa gitu kan. Akhirnya dari situ ayah saya nyuruh saya buat tidur, buat istirahat karena itu udah malam. Besoknya itu ayah saya sama mama saya mau ngedatengin penjaga kosnya. Itu saya diajak juga kan. Saya diajak juga datang ke sana itu sekitar jam 10-an lah. Sekitar jam 10-an berangkat ke sana. Saya datengin rumah, saya sama mama saya datengin rumah penjaganya, ketok-ketok. Itu nggak berapa lama ibunya keluar. Ada apa ibu? Ada apa Bu Yati? Yang manggil nama mama saya. Bu, ini sebenarnya kosannya bekas apa sih? Mama saya udah yang benar-benar mau marah tapi gimana ya? Ingin memastikan, gitu ya? Iya ingin memastikan juga. Ini bekas apa sih kosannya? Kamu tahu nggak? Udah bener-bener marah kan? Kamu tahu nggak? Anak saya semalam itu hampir aja mau ketiban lemari jati yang tiba-tiba jatuh aja. Itu kalau anak saya beneran ketiban, gimana? Ibu mau tanggung jawab gitu, bener-bener marah lah. Di situ ibu kosnya yang minta maaf doang. Terus akhirnya nelfon ibu kos yang punya kosnya itu. Oh, okay. Yang punya kosnya. Ya di situ mereka cuma minta maaf doang. Minta maaf, tapi mama saya yang masih marah juga gitu, kesel. Akhirnya di situ mama saya mutusin buat saya ini udah nggak ngekos di situ lagi, mau pindah kosan. Akhirnya diputusin kayak gitu. Pamit dari ibu kos ini. Kita sempet duduk di warung yang depan itu. Oke. Itu saya beli makan, biasa jajan. Itu ayah saya sama mama saya ngobrol-ngobrol sama ibunya. Dia nanya ke ibu warungnya, Bu, ini sebenarnya kosannya bekas apa sih? Terus pernah ada kejadian apa sih? Soalnya anak saya ini hampir pengen ketiban lemari loh. Masa lemari kayu jati tiba-tiba jatuh sendiri itu kan nggak masuk akal ya.
Akhirnya ibu warung ini cerita seperti apa yang dia ceritakan ke saya. Dia cerita katanya dulu itu pernah ada suami istri ngekos di situ, dan istrinya ini sama suaminya dimasukin ke lemari. Dan suaminya ya udah pergi gitu aja, menghilang, sampai akhirnya ditemuin dan ketahuan ya emang suaminya yang gitu. Jadi mama saya sama ayah saya yang kaget kan, mikir anak saya ini selama ini tidur di situ di tempat bekas kejadian seperti itu, pantesan ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu kan, make sense gitu. Ya udahlah, akhirnya udah tahu asal usul kosan itu. Nah, akhirnya kita mutusin buat nyari kosan baru lagi. Dan sampai sekarang kosan itu masih ada. Masih ada? Terakhir kamu kesana kapan? Terakhir saya lulus kan tahun 2024 ya. 2024 itu saya masih sempat lewat sih. Masih sama. Masih sama? Cuma tapi penuh apa enggak? Iya, itu lebih agak sepi aja. Oh gitu. Saya nggak tahu yang 3 orang itu masih ngekos di situ apa enggak, tapi ya udah. Cukup lewat doang, nggak pernah nanya-nanya lagi sih. Oh gitu. Oke, diminum dulu Mbak Yesi. Tapi sebetulnya gini, kejadian yang pernah terjadi itu tuh suami istri tuh anak kuliahan juga atau memang pekerja? Pekerja sih. Oh gitu. Jadi di situ tuh kosannya memang boleh umum ya. Umum ya, boleh suami istri iya, gitu. Iya, boleh. Oke. Itu harganya berapa sih? Itu harganya 700, pada saat itu 700.000 per bulan. Per ya? bulan. Oke, dan itu campur ya, maksudnya? Campur. Cewek cowok gitu? Iya, umum. Nah, sebetulnya selain ibu warung, ada nggak sih yang pernah cerita ke Mbak Yesi atau ke mama papa itu? Nggak ada sih. Nggak ada? Saya dapat clue itu emang dari ibu warung. Ibu warung itu aja? Mbak Yesi kan waktu ada didatengin yang pakai jubah itu, kan tadi bilangnya cewek ya? Itu sebelumnya tahu dari mana kalau itu cewek? Sedangkan kan tahu kejadiannya itu setelah kan korbannya itu cewek. Saya ngeliat dari postur tubuhnya sih. Postur tubuhnya kayak cewek. Oh gitu. Sedangkan mukanya nggak jelas kan tadi bilang kan? Tapi posturnya posturnya cewek. Kelihatan, iya. Oh. Tapi dia ngasih atau mengatakan sesuatu nggak clue gitu pada saat kejadian itu? Nggak? Nggak ada sih Bang. Cuma cukup mengganggu aja. Nggak ada kayak pesan-pesan yang dia kasih gitu, nggak ada. Terus Mbak Yesi setelah kejadian itu tuh masih lanjut ngekos di tempat lain atau tinggal di rumah? Saya sempat ngekos lagi sih. Deket-deket situ juga. Oh gitu? Deket kampus. Tapi nggak kapok ya? Nggak. Soalnya di kosan baru saya nggak kejadian apa-apa. Oh, itu sama nih. Ditelusuri dulu sebelumnya ada kejadian apa? Iya, saya sempat nanya-nanya. Saya sempat nanya-nanya. Oh gitu. Nanya-nanya dulu, soalnya takut kayak kejadian lagi, kayak gitu sih. Tapi kosan yang baru ini aman? Aman. Nah, harganya sama nggak sama yang kejadian itu? Mahal dikit lah, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke Sobat Buntu, saya mau tanya nih, di antara kalian ada nggak yang punya pengalaman seperti yang dialami sama Mbak Yesi? Ngekos di tempat yang angker? Silahkan isi komentar. Mbak Yesi, terima kasih nih. Dingin banget tangannya. Dingin AC-nya. Terima kasih sudah cerita di Jalan Buntu, dan ini berarti udah lulus nih? Udah lulus, berarti udah nggak ngekos-ngekos lagi? Enggak. Tinggal di rumah berarti? Iya. Tapi nanti kalau suatu saat kerja nih, mau ngekos lagi apa udah deh di rumah aja? Ya mau lah, biar deket tempat kerja. Berarti nggak kapok nih? Nggak kapok. Nggak kapok? Nggak. Oke, pokoknya sukses buat pekerjaannya suatu saat nanti, dan semoga nih lancar-lancar semua. Amin. Terima kasih, salam buat ibu juga sama bapak. Oke, Sobat Buntu, itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Mbak Yesi. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu, atau bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa nih, jangan pernah bosan-bosan buat nonton video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu tapi rezekinya jalan terus.